Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini membawakan firman dengan judul Sudah siapkah menyongsong mempelai laki-laki? Ya, sudah siapkah menyongsong mempelai laki-laki? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana perjamuan pernikahan, ya, Tuhan menggambarkan bahwa itu adalah sebuah lambang dari kedatangan Tuhan Yesus kembali. Mari kita lihat sama-sama di dalam kitab Matius pasal yang ke-25. Matius pasal 25 ayat yang pertama. Matius 25 ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saudara-saudari yang terkasih, di sini digambarkan bahwa Tuhan memberikan sebuah perumpamaan tentang pernikahan, ya. Pernikahan ini melambangkan kedatangan sang mempelai laki-laki. Saudara-saudari yang terkasih, pernikahan adalah sebuah acara yang sangat disukai banyak orang, betul nggak? Kadang-kala kalau ada undangan pernikahan, wah, kita happy banget ya. Wah, ada teman kita menikah, kita senang sekali ya. Ataupun anggota keluarga kita menikah. Pada saat anak kita menikah, waduh, kita benar-benar mempersiapkan sedemikian rupa. Sangat-sangat menantikan hari itu. Apalagi yang menikah kita ya. Walaupun saya nggak menikah Bapak Ibu ya. Saya sudah berumur 50 tahun dan saya memang atas kasih kemurahan Tuhan lah ya. Pada saat saya mau masuk teologi, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau masuk teologi, saya mau jadi pendeta ya. Karena itu adalah impian saya pada saat saya berumur 14 tahun, saudara-saudari. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya masuk teologi, saya nggak menikah nggak apa-apa ya. Ternyata dikabulkan oleh Tuhan ya. Jadi sampai saat ini saudara-saudari, maaf, suara saya begitu menggelegar ya. Dan Tuhan kabulkan ya. Sampai saat ini saya tidak menikah. Jadi saya melayani Tuhan dan itu merupakan juga berkat Tuhan karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita ya. Tetapi kalau ada sebuah pernikahan, jemaat menikah, saya begitu sukacita, saudara-saudari. Ya, walaupun saya tidak menikah, ada orang bertanya, kok kayaknya enak ya nggak menikah? Jangan ya, harus menikah. Berdua lebih baik ya, saudara-saudari. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa tidak menikah. Ya, semua punya kesusahannya sendiri ya. Ada sukacitanya, ada kesusahannya sendiri. Tetapi saya menganjurkan bahwa menikah ya. Karena itu adalah hal yang lebih baik ya, saudara-saudari. Dan di sini dikatakan bahwa sebuah perumpamaan di mana 10 gadis ini menyambut mempelai laki-laki. Ya. Kita lihat sama-sama saudara-saudari di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Yuk kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita lihat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai 11 saya akan bacakan. Sesudah ia mengadakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Di mana Tuhan memberitahukan akan kedatangannya, saudara-saudari. Tuhan akan datang kembali. Dan Tuhan menyampaikan di dalam kitab Matius pasal 25 ini adalah seumpama mempelai laki-laki akan datang. Dan kita akan lihat saudara-saudari yang terkasih, kita lihat siapakah mempelai perempuannya. Kalau ada mempelai laki-laki pasti ada mempelai perempuan. Mempelai perempuan ini
adalah gereja. Mempelai perempuan ini adalah kita. Mari kita lihat sama-sama dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21. Kitab Wahyu pasal yang ke-21. Ayat yang kedua, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan mempelai perempuan yang berdandan untuk suaminya. Mempelai perempuan adalah gereja. Ya. Mempelai perempuan adalah gereja. Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang dikuduskan oleh Tuhan, ya, yang menerima anugerah Tuhan. Kita yang dibeli oleh darah Tuhan yang mahal, kita telah dibaptis, ya, dengan darahnya. Itulah gereja, itulah kita, saudara-saudari. Mempelai perempuan di sini dikatakan bagaikan mempelai perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dan kita lihat sama-sama dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan mempelainya telah siap sedia. Kiranya gereja, kiranya kita adalah mempelai perempuan yang berdandan rapi untuk Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan, menyambut kedatangan sang mempelai laki-laki yaitu Tuhan. Ya. Dan di sini kita kembali di dalam kitab Matius pasal yang ke-25. Tetapi di dalam kitab Matius pasal 25 ini yang disampaikan adalah 10 gadis, saudara-saudari. 10 gadis yang menyongsong mempelai laki-laki. 10 gadis ini siapa? 10 gadis ini adalah umat percaya, yaitu kita juga, ya saudara-saudari. Kita adalah yang termasuk dalam apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus ini, 10 gadis. Tetapi dalam 10 gadis ini, saudara-saudari, ternyata ada pembagiannya. Ada 10 gadis yang bijaksana di dalam umat percaya itu, ya. Ada yang bijaksana, tetapi ternyata ada disebutkan juga ada yang bodoh, saudara-saudari. Ya, mari kita lihat nih. Ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Tuhan menggambarkan seperti itu. Kedatangan orang-orang, para gadis yang menyambut sang mempelai laki-laki, ya, ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Nah, mari kita sama-sama kita renungkan. Kita masuk yang mana ini? Ya. Mari Bapak Ibu kita renungkan, kita evaluasi diri kita. Kalau misalnya kita termasuk umat Tuhan yang mana ini? Yang bijaksana kah atau yang bodoh? Kita sendiri lihat diri kita, ya. Jangan tunjuk orang lain, Bapak Ibu saudara-saudari. Kamu nih ini, ya. Wah, kamu termasuk, saya termasuk seperti ini. Kalau kamu, jangan. Kita lihat diri kita sendiri pada saat ini, saudara-saudari. Apakah kita termasuk orang-orang yang bijaksana, yang menyambut, yang siap menyambut mempelai laki-laki, ataukah jangan-jangan kita adalah orang-orang yang bodoh? Ya. Mari kita lihat sama-sama. Seperti apa sih gadis-gadis yang bodoh ini? Mari kita lihat, saudara-saudari. Kita lihat sama-sama. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Ternyata semuanya enggak sama, ya. Wah, bijaksana semua atau bodoh semua. Enggak, ternyata ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita masuk ke gadis yang bijaksana atau kita termasuk adalah gadis yang bodoh? Mari kita lihat sama-sama Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Matius pasal 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Inilah hal yang pertama. Gadis-gadis bodoh ini adalah tidak mau sungguh-sungguh berubah. Gak mau sungguh-sungguh berubah. Perubahan itu bisa kita lihat, ya, dari buahnya. Kita lihat di sini, ya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ternyata di dalam umat percaya ada buahnya. Ada buah yang benar-benar orang itu adalah sungguh-sungguh berbuah, tetapi ada orang-orang yang seperti perempuan bodoh ini tidak mau sungguh-sungguh berbuah, tidak mau sungguh-sungguh berubah untuk menjadi orang yang
benar-benar layak di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Kita menyebut diri kita anak Tuhan. Saya yakin semua yang ada di tempat ini, kita semua adalah anak-anak Tuhan, betul ya? Ya enggak? Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita mengatakan bahwa Tuhan, saya adalah orang-orang yang benar-benar merasakan berkat Tuhan. Saya adalah anak Tuhan. Kita semua bangga menyebut diri kita anak Tuhan. Kita semua senang merasakan berkat Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kita termasuk orang-orang yang bodoh, gadis-gadis yang bodoh, yang tidak mau berubah, ya, tidak mau berbuah dengan seperti yang Tuhan inginkan? Umat Tuhan, tapi tidak menghasilkan buah yang bagus. Enggak semua umat Tuhan menghasilkan buah yang bagus ternyata. Banyak orang rajin ke gereja, ya. Banyak orang mengatakan bahwa saya melayani Tuhan, saya rajin doa loh, ya. Tapi apakah dia benar-benar adalah anak Tuhan? Apakah dia benar-benar adalah yang diinginkan oleh Tuhan? Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan, kita umat Tuhan, kita jemaat gereja sejati, ya. Tetapi ternyata buah kita nggak baik. Kita nggak sungguh-sungguh untuk menjadi anak Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di usia muda dulu ya, saya di usia sekitar 20 tahun, selesai sekolah, ya saya sekolah kejuruan, lalu saya bekerja di sebuah pabrik obat, ya. Saya sebenarnya dari kecil saya ke gereja. Dan umur 10 tahun saya dibaptis bersama-sama dengan mama saya, bersama-sama dengan kakak perempuan saya. Ya. Dari kecil saya suka ke gereja. Saya bertumbuh, boleh dikatakan saya lingkungan saya adalah lingkungan gereja lebih banyaknya ya. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, saya pernah mengalami masa di mana sebenarnya walaupun saya adalah orang Kristen, tetapi saya tidak benar-benar orang Kristen. Buah saya sangat-sangat jelek sekali. Saya ke gereja, tetapi hati saya nggak ada di gereja. Pernah nggak saudara-saudari merasakan seperti itu? Ke gereja dengerin firman Tuhan, tapi otaknya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Ya, di sini semuanya pada memandang ke depan ya. Tapi saya nggak tahu apa yang dipikirkan. Mungkin di sini ada yang memikirkan, ini kenapa pendeta ini gemuk banget ya, gitu ya. Atau mungkin ada yang mengatakan bahwa ini wah, bahasa Jawanya medok banget nih ya. Saya nggak tahu saudara-saudari yang terkasih. Nah, begitu pula dengan saya pada saat itu. Saya rajin ke gereja, termasuk rajin ya. Tapi saya berpacaran dengan orang yang tidak seiman pada saat itu. Walaupun pendeta lah ya, walaupun para pengkhotbah lah seringkali mendengung-dengungkan pernikahan seiman, pernikahan sampai saat ini, betul nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang kalau kita lihat, wah pengumuman pernikahan seiman ya, doa untuk pernikahan seiman dan sebagainya, tahu lah, ya nggak betul? Ya Bapak Ibu, kita seringkali mengatakan saudara-saudari terutama yang belum menikah, saya tahu. Tapi kadang-kadang kalau melihat yang di gereja itu lagi. Yang di gereja, aduh saya tahu. Ya. Saya tahu bagaimana orangnya dari kecil saya sama-sama. Saya udah tahu sifatnya, duitnya, ya, pelitnya saya udah tahu. Tapi kalau di luar, wah ya, di luar aduh kayak film drama Korea, romantis ya. Dan waduh benar-benar lah bisa dibanggakan kadangkala. Wah kalau orang luar kadangkala ya berwibawa, wibawa mobil ya. Wih duitnya banyak, dompetnya tebel ya. Kartunya banyak, nggak tahu tuh ya kartu apa aja tuh ya saudara-saudari. Sama seperti saya. Ya kadang-kadang pendeta bilang pernikahan seiman, pacaran seiman. Saya mau coba-coba yang di luar. Benar saudara-saudari, pacaran dengan orang yang tidak seiman. Apa yang terjadi? Ke gereja, tapi pikiran nggak ada di gereja, hati nggak ada di gereja, saudara-saudari. Saya berpikir, aduh, ini pendeta khotbahnya lama amat ya. Kalau pendeta khotbahnya lama, aduh saya gelisah sekali. Ya, ngelihat jam lah, lalu berdoa dalam hati, Tuhan, belnya cepetan berbunyi lah ya, biar cepat selesai ya. Kenapa? Pikiran nggak tenang, saudara-saudari. Wah.
si Mbep ya udah di rumah ya, dia tiap hari datang ke rumah saya. Karena dulu saya badannya kecil saudara-saudari. Dulu ya, sekarang 75 kilo, gede banget ya. Sekarang 75 kilo. Anak kecil aja tahu, ih gendut ya gitu saudara-saudara. Aduh, dulu saya kurus ya. Langsing. Dia tiap hari ke rumah saya. Jadi kalau saya ke gereja kelamaan, waduh mukanya udah jelek tambah jelek ya. Wah, sering kali berantem saudara-saudari. Jadi kalau ke gereja tapi hati saya nggak tenang karena pulang pasti ribut, pulangnya kelamaan ya. Dan dia nggak begitu senang kalau saya sering-sering ke gereja mah di mana-mana mah seminggu sekali ya. Saudara-saudari yang terkasih, seminggu sekalipun cuma sejam udah selesai. Kalau kita kan bersyukur ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya, kita bisa datang dari Jumat ya, besok lagi Sabtu full, wah kita Sabat penuh. Belum lagi kadang-kala kita ada ibadah-ibadah di luar hari Sabat, betul nggak? Kita bersyukur kalau kita bisa merasakan itu. Tetapi pada saat itu saya nggak merasakan itu saudara-saudari. Hati nggak ada di gereja, pikiran nggak ada di gereja. Jadi kalau ditanya khotbahnya apa, nggak tahu. Saya nggak tahu ya, ke Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apakah pulang gereja sering cerita kepada anggota keluarganya yang nggak datang, tadi khotbahnya begini loh, poinnya begini loh, ya? Ataukah ya udah tadi khotbah lucu, bagus ya. Oh, tapi begitu keluar dari aula gereja udah nggak tahu lagi tadi apa ceritanya, apa yang harus saya lakukan. Firman Tuhannya mengajarkan kepada kita dan apa tindakan yang harus kita lakukan. Saudara-saudari yang terkasih, itulah ya. Pelayanan juga sama, pelayanan seadanya, nggak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, bisa singkat ya. Persiapan singkat padat ya. Kebut semalam, besok khotbah malam jam 12 nyiapin ya saudara-saudari. Nggak sungguh-sungguh, nggak ada benar-benar, walaupun umat Tuhan tapi ternyata nggak bagus, buahnya nggak manis di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama kita selidiki diri kita masing-masing. Apakah kita ini pada saat ini indah di mata Tuhan? Kita seperti buah yang manis, buah yang bagus, ataukah jangan-jangan kita ini manis tapi ada busuknya? Ya, atau kita buah yang masam. Kita ke gereja tapi hati kita nggak sungguh-sungguh di gereja. Kita berdoa tapi pikiran kita kemana-mana. Kita melayani Tuhan tapi kita nggak ada hubungan dengan Tuhan dengan baik. Itu saya alami saudara-saudari yang terkasih. Ya, berapa lama, mungkin sekitar setahun lah saya berpacaran dengan si dia ya. Itu sebelum masuk teologi ya Bapak Ibu ya, sebelum masuk teologi ya. Kalau udah masuk teologi mau waduh ya, pantangan besar ya saudara-saudari ya. Pendeta Dede juga mengajarkan kepada kami, nggak boleh ya. Itu yang terjadi. Sehingga suatu ketika saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menyentil saya dengan sangat keras ya. Sampai suatu ketika di mana yaitu ya, mungkin Bapak Ibu juga sering mendengarkan kesaksian saya atau pernah mendengarkan kesaksian saya. Saya naik motor, si pacar saya juga naik motor, saudara-saudari. Saya anak muda, saya suka ya. Dulu saya orangnya suka untuk ditantang. Karena saya naik motor, lalu ada palang kereta api yang ditutup ya, karena kereta api akan lewat, palangnya ditutup. Orang-orang di depan saya, para laki-laki pada buka palang kereta api. Saya pun juga ingin menunjukkan bahwa diri saya pemberani. Ya, saya buka palang kereta api, saya terobos sama seperti laki-laki yang pada lewat itu, saudara. Buka, terobos ya. Karena dulu masih muda, berani. Dulu kecepatan tinggi berani saudara. Sekarang waduh kalau naik motor pelan-pelan ya, itu pun sering goyang-goyang ya saudara-saudara. Bisa dulu ya muda berani naik motor dan bisa sekarang nggak berani, goyang sedikit saya jatuh, takut saya ya. Jadi bisa sampai siksak seperti itu saudara. Lewatin palang kereta api. Selesai lewatin palang kereta api saya minggir karena harus nunggu dia.
Benar ya, setelah kereta api lewat, palang kereta api dibuka, orang-orang menegur saya. Ada beberapa orang yang menegur saya, ngelewatin saya, dia marah kepada saya. Gila kamu ya, mau mati kamu ya. Beberapa orang yang lewat ya, saudara-saudari. Gila, mau mati kamu. Pacar saya datang, saya pikir saya kan dipuji, betul nggak? Ih, cewekku berani banget, pikiran saya. Dia datang nih, gila mau mati, mau bunuh diri kamu ya. Lalu saya tanya kepada dia, kenapa sih orang-orang lewat, kenapa marahin saya? Apa salah saya? Saya nggak salah apa-apa. Tapi kenapa pada marah-marah? Dia berkata, tahu nggak tadi kereta api sudah sangat dekat loh, dan kamu terobos palang kereta api. Orang-orang berpikir kamu mau bunuh diri. Waduh, ya enggak lah. Saya dari kecil ke gereja Sejati, enggak boleh yang namanya bunuh diri, nggak akan masuk surga. Saya nggak mungkin bunuh diri, saya katakan ya. Saya nggak mungkin bunuh diri. Saya anak Tuhan. Tadi kereta api sudah sangat dekat dan hampir-hampir kamu tertabrak kereta api. Ya, langsung saudara-saudari, ya saya merasakan bahwa, aduh ternyata tadi saya hampir mati ya. Hampir mati saya. Lalu dia katakan, udah, lupakan. Yuk kita jalan, kita happy. Saya katakan, enggak, saya mau pulang. Saya udah nggak mood lagi ya. Ternyata tadi hampir mati ya. Bersyukur, puji Tuhan. Benar. Kenapa? Karena saya tidak mendengarkan orang-orang teriak, saudara-saudari. Coba kalau saya naik motor, saya dengerin mereka teriak. Saya nengok ke belakang, bisa tertabrak kereta api, betul nggak? Karena kalau tertabrak kereta api itu keselamatan itu berapa persen ya? Aduh, banyaknya kalau nggak di rumah sakit masuk ya ke liang kubur ya, saudara-saudari. Kalau nggak rumah sakit, kuburan. Sedikit yang ditabrak kereta api, masih hidup sangat-sangat sedikit. Saya katakan, saya mau pulang, saya nggak mau pergi ya. Akhirnya udah saya pulang. Malamnya saya ikut kebaktian sama seperti sekarang ini, saudara-saudari. Malam ikut kebaktian. Pendeta maju ke depan, nyanyi lagunya kok pas banget. Ya, jika sekarang ku meninggal, dapatkah masuk Firdaus ya. Saya berkata dalam hati saya, Tuhan kalau tadi tertabrak kereta api gak mungkin masuk surga. Bener, saya orang Kristen umat Tuhan, tapi saya seperti gadis bodoh ini. Bener-bener buahnya apa? Ibadah gak sungguh-sungguh kepada Tuhan, pelayanan juga gak bener-bener. Hubungan saya dengan Tuhan walaupun rajin ke gereja, hubungan saya dengan Tuhan jauh. Doa juga kalau pas kebaktian ya kadang-kadang gitu ya. Ada jemaat-jemaat kalau kebaktian, doanya pas kebaktian. Kalau doa di rumah singkat, padat, jelas. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Saya mau tidur, berkati saya Tuhan, jaga lindungi saya, haleluya, amin. Ya, singkat, padat ya. Kalau pulang, saya mengatakan bahwa Tuhan, saya tadi kalau tertabrak kereta api, saya pasti nggak akan masuk surga, pasti nggak akan masuk surga. Buah saya jelek sekali Tuhan, buruk sekali Tuhan. Saya orang Kristen tapi saya benar-benar bukan anak Tuhan yang sesungguhnya. Ya pada saat doa, wah nangis saya. Ampuni saya. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kasih saya kesempatan lagi. Kesempatan kedua, kesempatan yang sangat berharga. Dan saya tidak mau menyia-nyiakannya. Ya. Besoknya ketemu dia, saya katakan kita putus. Dia katakan salah saya apa? Putus. Kenapa putus? Aduh, aku dengan kamu, hubunganku dengan Tuhan jauh. Saya katakan seperti itu. Saya enggak mau. Ya saya takut benar-benar saudara. Begitu ya, langsung saya bertobat saudara-saudari. Bertobat dan saya merasakan bahwa kesempatan harus benar-benar digunakan dengan sebaik-baiknya. Saya nggak tahu ya saudara-saudari juga mungkin ada kesaksian-kesaksian yang dimana campur tangan Tuhan begitu luar biasa dan Tuhan berikan kesempatan ini. Ya, begitu pula dengan pada saat kita kebaktian penyegaran iman pada saat ini saudara-saudari. Kita umat Tuhan, gadis bodoh ini juga umat Tuhan loh saudara-saudari. Tapi kita lihat apa yang dia lakukan. Dia tidak mau sungguh-sungguh berubah. Dia tidak sungguh-sungguh untuk berbuah saudara-saudari. Dia umat percaya loh. Tetapi sangat-sangat disayangkan sekali. Buahnya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kehidupannya tidak dekat dengan Tuhan. Lalu juga yang berikutnya, gadis bodoh adalah
Orang yang tidak sepenuhnya taat kepada kebenaran. Mari kita lihat sama-sama Matius pasal 7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Ayat ini seringkali mungkin kita sering baca atau kita sering dengar. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang berseru Tuhan, 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 juga kita ya saudara-saudari. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa di surga? Kita lihat pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan dengan sungguh sama dengan orang yang melakukan kejahatan. Orang yang tidak setia, tidak sepenuhnya taat kepada kebenaran Tuhan adalah orang-orang yang menyakiti hati Tuhan. Banyak orang mengaku Kristen, ya, banyak orang mengaku umat Tuhan, tetapi bagaimana akan kebenarannya? Apakah dia melakukan kebenaran, taat kepada kebenaran? Dari awal Tuhan menciptakan manusia, apa sih yang Tuhan inginkan? Manusia percaya dan taat kepadanya. Ya. Sampai akhir kalau kita baca perjalanan kehidupan orang Israel, apa sih yang Tuhan mau? Orang Israel percaya dan taat kepada kebenaran Tuhan, turutin akan firman Tuhan. Dan kita bersyukur saudara-saudari yang terkasih, kita berada di dalam gereja ini, gereja Yesus Sejati. Ya, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, berapa banyak dari antara kita pernah tersinggung dengan pengkhotbah? Saya pernah tersinggung ya, khotbahnya kena ke saya, sentimen nih ya. Orang muda kan gitu ya saudara-saudari. Atau kadang-kala kalau kita lihat status orang, ya, kok teman deket, kayaknya kena ke saya ya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau apalagi kita yang di gereja, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan kita kepukul, wah harusnya kita terima kasih ya. Kadang-kala ada jemaat salaman, waduh firmannya buat saya ya, buat saya ya. Padahal saya nggak tahu masalah dia, saudara-saudari. Begitu pula juga Bapak Pendeta Dede ataupun yang lain ya, para pengkhotbah yang lain, mungkin juga pernah ada jemaat yang marah, khotbahnya kena ke saya, nyindir saya ya. Padahal kita harusnya bersyukur saudara-saudari, benar bersyukur. Karena firman Tuhan yang disampaikan benar-benar untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan ya. Jadi kadang-kadang kalau kita di gereja Yesus Sejati, kita mendengarkan khotbah, kita diberitahukan bahwa itu adalah hal yang salah, sesuai dengan firman Tuhan itu salah. Tapi kadang-kadang kita tersinggung dan sebagainya. Ada seorang pernah berkata kepada saya, ya, bertanya juga ya, mau nggak kamu ikut saya? Dia pendeta saudara-saudari, ikut saya di gereja lain, khotbah cuma 15 menit. Nanti kamu akan diajarin ya, memotivasi orang dan sebagainya dan sebagainya. 15 menit dapat duit. Di gereja Sejati 45 ya, 45. Kadang-kala ada yang tersinggung, ada yang marah, nggak kebaktian, betul nggak? Dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi itulah firman Tuhan yang sebenarnya yang disampaikan. Teman saya mengatakan 15 menit nanti diajarin lah ya, ilustrasi lah, ya ada humor-humornya lah dan sebagainya lah. 15 menit dapat duit. Saya katakan enggak lah, saya di gereja Sejati saya bersyukur, saya diajarin kebenaran, benar-benar dibukakan kebenaran. Enggak semua orang tahu akan kebenaran yang ada, baca Alkitab tapi enggak tahu kebenaran. Ada beberapa simpatisan dan akhirnya katekisasi tahu tentang Sabat, saudara-saudari. Dia mengatakan, saya dulu guru agama di gereja saya mengajarkan Sabat itu hari Minggu. Tapi di gereja Yesus Sejati, ya kita benar-benar hari Sabat itu hari apa sih? Akhirnya kita tahu. Dari Jumat matahari terbenam sampai Sabtu matahari terbenam. Dan kita benar-benar melakukan firman Tuhan adalah suatu hal yang luar biasa loh saudara-saudari. Ya kita bisa datang Jumat, ya sampai besok Sabat penuh, kita beribadah kepadanya, itu adalah berkat yang luar biasa.
Nanti-nantinya akan ada orang-orang yang iri kepada saudara-saudari. Kok kamu tahu? Ya, hari Sabat adalah hari Sabtu, Jumat sampai Sabtu. Saya nggak tahu, gereja saya nggak mengajarkan seperti itu. Benar saudara-saudari. Banyak orang-orang nggak tahu akan kebenaran Sabat. Salah satunya ya, Sabat ini. Dan kita bersyukur saudara-saudari, Jumat malam kita datang ibadah. Kita benar-benar bersyukur sekali. Karena kita melakukan firman Tuhan. Nggak banyak orang tahu hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Ya, Jumat matahari terbenam sampai Sabtu matahari terbenam. Banyak orang nggak tahu. Kasihan mereka. Ada seorang simpatisan pernah bertanya, ya, kepada pendetanya ya. Dia ke gereja kita, tetapi dia juga ke gereja dia ya. Dia tahu di gereja Yesus Sejati memberitahukan bahwa sebenarnya nih loh, hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Dia bertanya kepada pendetanya, saudara. Pendeta, sebenarnya Sabat itu hari apa sih? Sabtu atau Minggu? Kasih tahu saya pengen tahu. Pendetanya bilang Sabtu sebenarnya. Tetapi ya, karena hari Minggu adalah hari libur dan hari kebangkitan, maka kita pakai hari Minggu. Dia berkata, saya bertanya kepada pendeta saya yang lama, saudara. Dia menyampaikan seperti itu sebenarnya Sabtu. Tapi karena hari Minggu adalah hari libur dan hari kebangkitan, maka kita jadikan hari Minggu untuk ibadah. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya dia mengatakan apa? Saya mau ikut yang kebenaran. Dia datang di gereja Yesus Sejati dan dia dibaptis di gereja Yesus Sejati. Jadi saudara-saudari yang terkasih, mari kita sangat bersyukur kita berada di gereja ini loh. Serius. Kenapa? Karena kita belajar kebenaran, kita disampaikan kebenaran. Karena kalau pada saat kita katekisasi, ada seorang tua, ya, seorang nenek, sepasang suami istri. Tetapi yang lebih banyak bicara adalah sang nenek. Dia mengatakan, saya dari kecil ke gereja, saya baca Alkitab berulang kali, tapi saya baru tahu tentang basuh kaki. Padahal saya sering baca loh, bahwa itu adalah perintah. Itu baru saya tahu ini. Saya nggak tahu selama ini. Ternyata itu adalah perintah. Tuhan perintahkan kita untuk melakukannya. Berbahagialah orang yang melakukannya. Kalau kita tidak dibasuh kaki, kita tidak mendapat bagian dalam Tuhan. Saya baru tahu, saudara-saudari. Coba kapan-kapan ikutlah katekisasi saudara-saudari. Bagaimana pandangan teman-teman kita, ya, yang kita bawa, dia belajar kebenaran. Kita mungkin akan merasakan sedih sekali. Dia baru tahu. Baru tahu. Ada juga pernah saudara-saudari, ada seorang pemuda, ya, dia stroke, orang Tangerang. Dia akhirnya ikut katekisasi, saudara-saudari. Pada saat kita bahas tentang perjamuan kudus, seperti apa perjamuan kudus, apa kata Alkitab, ya. Lalu saya menampilkan saudara-saudari, ini contoh ya, saya nggak buka gereja mana gitu, saya nggak buka saudara-saudari. Saya buka ambil ya, saya ambil dari internet, ada gereja yang perjamuan kudus seperti apa ya. Lalu dia mengatakan saudara-saudari pada saat muncul ya, itu pendeta saya katanya. Saya katakan mohon maaf ya, saya nggak singgung, saya juga nggak tahu kamu dulu gereja mana. Ya, saya cuma asal ambil. Pada saat dia dengar itu saudara-saudari apa yang disampaikan oleh pendetanya, dan setelah dia baca apa kata Alkitab, karena semuanya adalah Alkitab ya, kebenarannya ada di dalam Alkitab. Lalu dia mengatakan bahwa selama ini ternyata saya salah. Dia sedih sekali saudara-saudari. Ternyata saya salah. Dan saya bersyukur ya mengenal gereja Yesus Sejati. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, patutkah kita bersyukur? Harus. Kalau kita berada di gereja Yesus Sejati, kita belajar kebenaran, kita tahu kebenaran, kita sangat-sangat bersyukur. Mari kita sampaikan kebenaran ini kepada teman-teman kita, rekan-rekan kerja kita. Kasihan mereka. Mereka baik-baik dengan kita, sangat baik bahkan. Mungkin ada di antara kita yang merasakan bahwa teman kantor saya sangat baik loh, lebih dekat daripada saudara saya mungkin ya. Tapi saya tidak pernah menyampaikan kebenaran karena saya takut nanti hubungan saya dengan dia jauh,
atau saya nggak enak karena saya kurang pandai dan sebagainya dan sebagainya. Banyak orang tidak mau mengabarkan Injil karena apa? Banyak sekali alasan yang dia punyai. Dan akhirnya apa yang terjadi? Teman kita udah berpulang duluan. Saya nggak pernah nyampein kebenaran firman Tuhan. Kasihan kan? Kalau kita mau membuka mulut kita, apa kata Alkitab, itu aja. Ya, jangan kata apa kata gereja Yesus Sejati, bukan, apa kata Alkitab. Ya. Apa yang telah kita dengar, kebenaran apa dan apa kata Alkitab. Mari kita sampaikan kepada mereka. Kasihan mereka kalau mereka akhirnya ya nantinya ya kita seandainya ya. Seandainya nanti pada saat kita berjumpa tapi beda tempat, mungkin dia akan mengatakan, begitu teganya kamu ya, nggak pernah cerita loh bahwa saya harus mengkuduskan hari Sabat. Saya kebaktian hari Minggu, kamu diem aja, kamu nggak nyampaikan kebenaran ini. Bagaimana perasaan kita, saudara? Kita cuma akan berkata maaf. Ya. Atau keluarga kita, saudara-saudara. Karena kita berlomba dengan waktu ya. Semalam saya besuk Pak Ade. Ya. Semalam saya baru besuk. Jumpa dengan beliau di Rumah Sakit Bunut Sukabumi. Beliau duduk, saya berkata, kayaknya keadaannya lebih baik daripada mama saya ya. Kebetulan mama saya juga di Rumah Sakit Bunut sekarang ini ya saudara-saudara. Mama saya pakai oksigen. Ini si Om sama-sama satu panti dengan mama saya. Wah, Om Ade kuat nih, gak usah pakai oksigen. Mama saya pakai oksigen, mama saya lemes, saudara-saudari. Wah, keadaannya lebih baik nih daripada mama saya. Baru semalam saya besuk. Tadi sampai di sini saya baca WhatsApp telah berpulang. Maaf kata nggak tahu umur ya, saudara-saudari. Ini cuma contoh aja. Baru semalam saya ketemu. Hari ini udah nggak ada. Itulah kehidupan manusia, saudara-saudari. Bagaimana dengan kita ya, saudara kita nggak pernah kabarin Injil, teman-teman kita yang baik-baik, tetangga kita kalau yang sakit bawa makanan, ataupun dia mempunyai makanan dia bagiin ke kita, ayo cicipin, baik banget. Tapi kita tidak pernah menyampaikan kebenaran. Dan yang Tuhan inginkan ya, jangan seperti gadis bodoh ini yang tidak sepenuh taat kebenaran, saudara-saudari. Apalagi kita yang tahu kebenaran firman Tuhan ya. Kalau kita tidak melakukannya, aduh sayang sekali saudara-saudara. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Mari kita benar-benar dari Jumat malam kita benar-benar persiapkan hati kita untuk beribadah. Besok Sabtu juga kita semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan gadis bodoh di sini dikatakan tidak aktif, siap sedia, saudara-saudari. Ya, kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13. Ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Orang yang setengah-setengah, umat Tuhan yang setengah-setengah. Ya, begitu ada masalah meninggalkan Tuhan. Banyak enggak? Banyak, saudara-saudari. Saat doanya dirasa bahwa tidak didengar oleh Tuhan, udahlah, enggak lagi doa, enggak lagi kebaktian. Ya. Sakit, minta sembuh, Tuhan enggak kabulin. Ya, merasa bahwa Tuhan enggak sayang. Umat Tuhan seperti ini banyak enggak? Banyak, saudara-saudari. Yang imannya setengah-setengah kepada Tuhan. Kalau diberkati ya rajin ke gereja. Kalau ada masalah nggak ke gereja. Ya, kita mau dalam keadaan suka maupun duka, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita dalam keadaan sakit atau sehat harus dekat dengan Tuhan. Dan kita kepada Tuhan jangan setengah-setengah. Jangan ada syarat kita kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau kabulkan, saya akan begini. Tuhan, kalau Engkau kabulkan, saya akan begitu. Enggak usah. Tuhan, ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya,
Tuhan mau kabulin, gak kabulin, saya tetap akan setia kepada Tuhan. Jangan pernah ada syarat ya sama Tuhan. Jangan, saudara-saudari. Tuhan itu udah luar biasa sayangnya kepada kita. Gak perlu ya. Kalau kita doa sama Tuhan, bukan lagi aduh harus maksa. Enggak. Udah bukan saatnya seperti itu. Tapi kalau kita doa kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan apapun, saya udah sampaikan keinginan saya, tapi biarlah kehendak-Mu lah yang jadi atas saya. Tuhan mau kabulin gak kabulin, buat saya gak ada masalah. Saya akan tetap setia kepada Tuhan. Mau saya sembuh gak sembuh, saya akan tetap setia kepada Tuhan. Itu yang harus kita punyai, saudara-saudara. Jangan setengah-setengah. Ada masalah, ada kekhawatiran, ada berantem satu dengan yang lain. Maaf kata ya. Bisa nggak kita kadangkala berbeda pendapat? Bisa, saudara-saudari. Jangankan saudara-saudari ya, kita sesama pendeta bisa nggak beda pendapat, ribut? Bisa aja. Ya. Rasul Paulus dengan Barnabas juga sama, saudara-saudari. Tapi apakah itu akan membuat kita meninggalkan Tuhan? Enggak. Kita yakin dan percaya perbedaan pendapat kita dua-duanya benar. Ya, tapi jangan sampai membuat kita bermusuhan, jangan sampai membuat kita meninggalkan Tuhan ataupun meninggalkan gereja kita. Iman kita nggak boleh seperti itu, saudara. Umat percaya ada nggak iman yang seperti ini? Ada, saudara-saudara. Mungkin kita orangnya. Ya, mungkin kita orangnya. Iman yang masih jikalau Tuhan, ya mungkin kita berkata meskipun Tuhan nggak mengabulkan nggak apa-apa. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, iman kita jangan iman yang kalau begini saya akan begini Tuhan, kalau Tuhan mau melakukan ini saya akan ini, udah nggak boleh lagi, saudara. Meskipun Tuhan mau kabulin nggak kabulin, saya tetap cinta, ya. Tuhan Yesus ya, saudara-saudari. Kita lihat yang berikutnya. Gadis yang bijaksana. Nah, saudara-saudari. Ya, gadis yang bijaksana, umat Tuhan yang bijaksana seperti apa? Yakin bahwa Tuhan akan datang. Ya, kita lihat sama-sama di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga. Kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak lalai, walaupun mungkin kita dari dulu gak datang-datang. Kita yakin Tuhan akan datang, saudara-saudari. Kita gak tahu waktunya, ataupun kita duluan yang datang kepada Tuhan. Kita duluan yang harus berpulang, nggak masalah. Mau kita yang pulang kepada Tuhan ataupun Tuhan datang, nggak masalah. Saya siap sedia. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Jadi kita harus selalu siap ya saudara-saudari. Siap kapanpun Tuhan panggil, no problem. Ya, kapan Tuhan panggil nggak masalah. Mau panjang umur itu nggak masalah, saudara-saudari. Mau bisa umur 70 tahun, ya, haleluya, puji Tuhan ya, kita dapat berkat. Mau umur di bawah 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun, nggak masalah. Yang penting apa? Kualitas kita, keyakinan kita, keimanan kita kepada Tuhan. Panjang pendek nggak masalah. Yang penting bagaimana kita, keimanan kita kepada Tuhan, saudara-saudari. Kita yakin ya di mana waktu Tuhan akan datang, ataupun yakin bahwa kita akan pulang dalam keadaan yang baik di hadapan Tuhan, sehingga kita nggak perlu takut. Banyak orang, mungkin juga banyak umat Tuhan yang takut kalau menghadapi namanya kematian. Ya. Tapi bagi kita, saudara-saudari, orang yang bijaksana, kita nggak perlu takut itu, karena kita yakin bagaimanapun kita akan pulang, atau bagaimanapun Tuhan akan kembali, saudara-saudari. Tuhan nggak pernah bohong. Ya, yang berikutnya, gadis yang bijaksana adalah bertumbuh terus. Kita lihat sama-sama dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai 16.
Filipi pasal 3 ayat yang ke-14 sampai 16. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudari yang terkasih, berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita bertumbuh gitu, saudara-saudari. Kita berlari-lari pada tujuan panggilan surgawi. Ya, dalam kehidupan kita harus terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Jalani hidup ini dengan melakukan perintah Tuhan adalah suatu hal yang indah. Ya. Terus kita bekerja, terus kita mendekatkan diri kepada Tuhan, terus kita melayani Tuhan, melayani jemaat. Gunakan waktu hidup kita itu sangat berguna, saudara-saudari. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, jangan kita tunggu mati, ya maaf kata saudara-saudari. Ya, ada orang mengatakan ya, tunggu waktu makan, tunggu waktu sibuk, tunggu waktu mati. Ya. Tetapi mari kita belajar bersama-sama, saudara-saudari. Ada orang mengatakan seperti lilin ya, lilin kalau dinyalakan ya, walaupun memang semakin lama semakin pendek, sama dengan umur kita ya, semakin lama kan semakin pendek, semakin berkurang. Tapi tetap bercahaya, saudara-saudari. Itu yang Tuhan inginkan. Lilin yang bisa dipakai menerangi semua orang. Lilin yang terus memancarkan sinar Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Jadi hidup kita, saudara-saudari, harus bertumbuh dan bertumbuh. Tiap hari kita melakukan akan hal yang indah di mata Tuhan dan yang dikenan oleh Tuhan. Ya, mari kita sama-sama kita renungkan. Pada saat ini kita bandingkan diri kita ya, jangan sama orang lain ya. Bandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang dulu. Mana yang lebih dekat dengan Tuhan? Apakah dulu kita lebih dekat dengan Tuhan atau sekarang kita lebih dekat dengan Tuhan? Kalau kita lebih dekat dengan Tuhan, tingkatkan itu. Dulu kita semangat melayani Tuhan, lebih baik dulu atau lebih baik sekarang? Kalau kita merasakan dulu saya lebih semangat loh, ya, karena dulu saya nggak begitu sibuk, sekarang saya sibuk. Mari kita waspada, saudara-saudari. Mari kita waspada. Ya, kita lihat Daniel dia dari muda, ya, dari dia muda, dari zamannya Nebukadnezar sampai zamannya Darius, dia masuk ke dalam penjara, masuk ke dalam gua singa sekitar umur 80-an, tapi tetap berkarya, kemuliaan nama Tuhan luar biasa. Ya, ternyata umur itu bukan menjadi penghalang, bukan jadi masalah buat kita. Semakin kita berumur, mari kita semakin lebih baik dan lebih baik di mata Tuhan. Daniel pada saat mendengarkan akan aturan daripada raja bahwa dalam beberapa hari hanya boleh menyampaikan kepada raja, nggak boleh menyampaikan kepada yang lain. Tapi bagi Daniel, buat apa saya meninggalkan Tuhan? Kalau bagi orang lain, wah, raja punya ketetapan nih 30 hari nggak boleh menyampaikan permohonan kepada Allah lain dan sebagainya. Mungkin bagi yang lain, oh ya udah 30 hari ini stop, saya nggak doa dulu, takut di penjara, takut dimasukkan ke gua singa. Banyak orang akan seperti itu, saudara-saudari. Karena perintah raja loh, kalau nggak bahaya loh saya. Tapi bagi Daniel nggak seperti itu, saudara-saudari. Walaupun raja menyampaikan perintah itu, dan ada konsekuensi yang harus dia terima, tetapi bagi dia hubungan dia dengan Tuhan jauh lebih penting. Ya, jadi pada saat dia mendengar apa perintah raja seperti itu, tetap aja dia lakukan akan hubungan dia dengan Tuhan, karena Tuhan lebih penting bagi dia. Saudara-saudari yang terkasih, Daniel bertumbuh dan bertumbuh. Ya, iman kerohaniannya semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Itu yang dia lakukan, saudara-saudari. Begitu pula dengan kita. Apakah kita umat yang bijaksana yang semakin hari semakin bertumbuh? Ataukah pada saat ini kita mengatakan bahwa Tuhan saya cuti dulu ya? Saudara-saudari, cuti ya. Mungkin ada di antara kita yang saya nggak melayani Tuhan dulu.
Ya. Ada sebuah kesaksian yang pernah saya dengar, ini dari pendeta Taiwan, dia bawain ya. Ada seorang pemuda, saudara-saudari, orang Taiwan ya. Dia rajin, aktif ya. Dan dia banyak sekali pelayanan. Dia merasakan bahwa kok gereja dikit-dikit saya ya, minta bantuan ke saya, apa-apa saya. Kalau ada masalah saya yang dicari, kalau ada kegiatan saya yang ditunjuk, saya. Dia mengatakan bahwa saya lelah. Yang lainnya mana? Ya, kadang-kala saudara-saudari ya, kadang-kala kita bisa membandingkan diri kita dengan yang lain. Kok saya sibuk ya, saya capek sendiri. Ya. Waktu saya, tenaga saya kurang tidur, yang lainnya tidur nyenyak, saya lagi, mungkin saudara. Nah, pemuda ini berkata, saya pengen cuti aja ya, saya cuti. Dia pindah ke tempat lain dan Tuhan kabulkan keinginan dia, saudara-saudari. Dia pindah ke tempat lain, Tuhan kabulkan. Dan begitu pindah, dia tetap ibadah seperti biasa ya, carinya gereja Yesus Sejati. Dia datang beribadah. Dia bersyukur luar biasa, dia senang luar biasa. Kenapa? Karena di gereja itu tidak ada satupun yang kenal dia. Ya, jadi taunya dia jemaat, baru pindahan. Dia nggak tahu ya, jemaat yang lain nggak tahu kalau dulu dia di cabang ini sangat aktif. Dia merasakan senang, saudara-saudari. Ya, saya nggak perlu capek-capek mikirin pekerjaan gereja. Saya nggak perlu keluar tenaga, besuk dan sebagainya. Saya nggak perlu keluar dana. Kadang-kala saudara-saudari ya, yang pelayanan ini kadang-kala juga, aduh, duit juga keluar ya, saudara-saudari. Banyak juga di antara jemaat-jemaat kadang-kala pakai duit, nggak ada klaim buat gereja. Banyak yang dikorbankan. Dia merasakan, waduh, senang sekali. Sekarang saya santai ya. Bagi dia merasakan bahwa enak deh jadi jemaat biasa ya. Kadang-kala kita juga sama, para pendeta juga sama ya. Pendeta kalau misalnya disuruh milih seandainya enak tugas di mana? Enak tugas yang aman, damai, tentram ya. Jangan banyak pegang cabang ya. Jangan banyak yang kemajuan dan kemajuan. Paling enak yang aman, damai, tentram. Kalau kita disuruh milih yang santai-santai, tapi kan kita nggak bisa seperti itu, saudara-saudari. Di saat kita ditunjuk ya, pindah ke sana. Sebentar lagi kita mau pindahan ya. Bulan 7 ya, tahun depan kita akan banyak rotasi itu ya. Karena MP baru ya, kita bantu doa. Bulan Desember kita ada pemilihan majelis pusat yang baru. Dan biasanya setelah majelis pusat baru, biasanya pendeta ada di rotasi ya. Dan pemuda ini benar-benar merasakan bahwa enak, nyaman, aman, damai, tentram. Dan itu sekitar 1 tahun, saudara-saudari. Pada suatu kali dia tidur, dia mimpi ada seorang malaikat yang berkata, ayo kumpul, kita bagi upah. Banyak orang datang ke malaikat buka kitabnya ya, ada kitab katanya ya, dibuka, dikasih nih upah. Lalu tibalah pemuda itu datang kepada malaikat, mana upah saya? Malaikat bilang, namamu nggak ada di sini. Carilah malaikat, saya dulu rajin ya. Saya melakukan ini. Apa yang terjadi? Malaikat ketok kepalanya, buak ya. Akhirnya dia kebangun, saudara-saudari. Dia kebangun dan dia mengatakan, ada bekasnya, saudara-saudari. Sakit ya. Dan dia lihat kaca, ada bekasnya ya. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke gereja dan dia mengatakan bahwa saya minta maaf kepada Tuhan. Dan juga saya minta maaf bahwa selama ini saya tidak melayani Tuhan. Karena saya berpikir dulu saya berpikir apa-apa saya lelah. Saya berpikir bahwa tidak melayani Tuhan itu enak. Ternyata, dan dia bersyukur, saudara-saudari. Kenapa? Melalui mimpi itu dia belajar. Belajar apa? Ternyata pada saat dulu kita rajin, sekarang kita enggak. Maaf kata tuh, saudara. Nggak ada ya hadiah dulu, ya nggak ada, saudara. Terima gaji yang dulu nggak bisa. Sekaranglah waktunya. Dan dia mengatakan bahwa saya mau melayani Tuhan lagi. Saya mau, ayo gereja butuh apa? Saya mau melayani Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Paulus juga mengatakan di sini ya,
Marilah kita sempurna. Marilah kita berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Mari kita berlari-lari, kita berfokus apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, saudara-saudari. Itu yang harus kita kerjakan. Jangan kita katakan saya udah tua, saya nggak bisa. Enggak ya. Saya pernah dengar kesaksian, saudara-saudari. Kesaksian, ada seorang guru menyampaikan kesaksian di acara KPI seperti ini ya. Si guru muda ini, seorang perempuan, saudari ini ya, dia guru kalau di sekolah minggu, sekolah Sabat, dan dia bertugas menjadi penyambut tamu ya. Pada saat dia menyambut tamu, ada 2 orang ibu-ibu datang. Pertama kali dia lihat ya, pertama kali lihat ibu-ibu ini, datang ibu-ibu ini. Lalu penyambut tamu ini senang ya, dan dia taruh, dia tempatkan 2 orang yang baru datang ini, teman baru ini ke tempat duduknya ya. Lalu di belakang ada jemaat kita, jemaat senior, oma-oma. Oma-oma ini teriak-teriak ya. Mana ya tadi ya 2 orang ibu-ibu tadi mana ya? Wah, si guru ini, penyambut tamu ini berpikir, aduh, si oma ini kan bawel ya. Dia mau nyariin 2 orang ibu ini. Aduh, jangan dijadiin satu dah. Nanti ganggu pikir penyambut tamu ini ya. Jangan dijadiin satu, nanti ganggu nih oma bawel. Apa yang terjadi, si oma ini ditaruh di tempat yang sangat berbeda, jauh, supaya nggak ketemu. Ya, si oma ini cuma berpikir mungkin ya, saudara-saudari, tadi kayaknya saya ngajak orang tapi kok nggak ketemu di gereja. Karena memang penyambut tamu memisahkan ya. Nah, pada saat selesai firman Tuhan, doa mau Roh Kudus, ternyata salah satunya terima Roh Kudus, saudara-saudara. Penyambut tamu ini senang sekali ya. Dia tanya kepada si ibu ini, ibu tahu gereja Yesus Sejati dari mana? Ya, bisa datang acara ini dari siapa? Tadi di angkot ketemu oma-oma, dia menyampaikan brosur ya. Ayo datang ke gereja saya, bagus loh ini, bagus, datang ke gereja saya, saudara-saudari. Lalu kami datang, tapi saya nggak ketemu sama oma-oma itu tadi di mana ya? Saya nggak tahu. Wah, penyambut tamu ini malu, saudara-saudari. Dia mengatakan saya malu, saya yang berpikir oma-oma tadi, waduh, bawel banget, pasti ganggu. Ternyata beliaulah yang bawa jiwa, beliaulah yang bawa orang, dan salah satunya terima Roh Kudus. Jadi ya, ada yang mengatakan umur saya udah tua, bisa nggak saya berkarya buat Tuhan? Bisa. Umur gak jadi masalah ya. Kaleb juga umurnya tua, tapi dia katakan bahwa kekuatannya sama seperti dulu, semangatnya masih sama seperti dulu. Jadi berapapun usia kita, kita bisa bekerja melayani Tuhan. Ya, dan yang terakhir memohon kepenuhan Roh Kudus. Kita lihat sama-sama di dalam kitab Yehezkiel, saudara-saudari. Kita lihat Yehezkiel pasal 47 ya. Ini adalah gambaran orang tentang bagaimana kepenuhan Roh Kudus. Yehezkiel pasal 47 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Yehezkiel 47 ayat yang ke-3, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu sampai dalamnya, maka dalamnya sampai ke pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke air itu. Sekarang sudah sampai ke pinggang. Ayat 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, ya, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ini gambaran kepenuhan Roh Kudus. Ya, sejauh mana, seberapa banyak, ini hanya gambaran, saudara-saudari. Tuhan penuhi kita, Roh Kudus memenuhi hati kita. Ya, Roh Kudus mempengaruhi kehidupan kita. Kiranya terus bertambah dan terus bertambah.
buah roh yang kita hasilkan semakin banyak, bukan keinginan daging kita. Kita mohon kepada Tuhan, Tuhan bentuk hati saya seperti yang Tuhan inginkan. Berikan kerendahan hati kepada saya, tambahkan cinta saya kepada Tuhan. Jangan biarkan saya meninggalkan Tuhan, jangan biarkan saya jauh dari Tuhan. Saya membutuhkan Tuhan. Ya, kita mohon Tuhan penuhi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga benar-benar nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Kita bersinar terang, memancarkan terang Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat buat kita semua. Amin.